Allah mewajibkan taubat atas para nabi dan rasulnya. Makanya Nabi Adam taubat. Dia mengatakan ketika melanggar mendekati pohon khuldi itu kata setan, karena kalau dimakan wahai Adam kamu akan kekal di dalam surga. Adam tergiur, tertipu, akhirnya apa? Ya kan dimakan buah larangan tersebut. Maka ketika dia makan buah itu langsung lepas semua pakaiannya, terbuka auratnya, malu. Ambil daun-daunan surga, Adam dan Hawa itu istrinya nutup bagian tubuhnya yang terbuka. Bahkan akan diusir, diturunkan ke dunia. Dari surga turun ke dunia, nggak cukup di situ, dipisah antara Adam dan Hawa, suami istri. Adamnya di daerah India, Hawa dengan Jeddah, nenek gitu kan, artinya situ di Jeddah, bertemu di Arafah. Nah, Nabi Adam berdoa, apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami menzalimi diri kami jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh kami menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Tuh, Nabi Adam saja suruh bertobat, langsung segera taubat. Bahkan nangisnya Masya Allah bertahun-tahun gitu kan, bertahun-tahun nangis. Dan Musa alaihissalam, Nabi Musa sama, dia pernah diminta bantuan oleh kaumnya, ada namanya kaum Bani Israel sama kaumnya Fir'aun, ya kan, Qibti berantem, yang Bani Israel ditolong sama Musa, akhirnya ditolong, pukul tuh yang Qibti sama Musa, langsung mati seketika. Memang Nabi Musa itu hebat, orang yang kuat, ya kan, mukul saja orang sampai mati. Akhirnya dia ngerasa salah kalau membunuh orang tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berdoa, qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku menzalimi diriku, maka ampuni aku. Faghfara lahu, maka Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang pertama adalah sebab yang bisa membuat kita ini semangat untuk bertobat, bahwasanya kesalahan itu adalah sifat yang ada pada manusia. Dan yang kedua, semua anak Adam, bukan kita saja, semua anak cucu Adam yang namanya manusia, mau orang Jawa, orang Sunda, orang Indonesia, orang Arab, orang Ajam juga, semuanya pasti bersalah. Yang ketiga, taubat dari dosa itu wajib dengan segera, jangan ditunda-tunda. Yang keempat, anallaha sabaqat rahmatuh godobah, bahwasanya Allah itu rahmatnya mendahului kemurkaannya. Yang kelima, Allah itu adalah wasi'ul maghfirah, sangat-sangat luas ampunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Hadirin sekalian, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita masih bisa duduk di majlis ini, insyaallah majlis yang barokah, karena ini majlis dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga sakinah, ketenangan akan datang kepada orang-orang yang hadir di majlis, dan juga para malaikat mengumuni sampai arsy Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga membangga-banggakan nama kita di hadapan majlis yang mulia, majlisnya para malaikat. Bahkan nanti di akhir majlis Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qumu maghfuran lakum qad budila sayiatikum hasanat." Berdirilah dalam keadaan dosa kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah digantikan keburukan kalian dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang suatu materi. Ada
12 sebab yang menjadikan kita ini semangat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan dosa-dosa kita melalaikan kita dari agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan buruknya amal kita ini menjadi besar di depan mata kita, sehingga menutupi di depan kita ini untuk bertobat kepada Allah. Menutupi kita ini melihat luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang setiap kali kita ingin kembali daripada kekurangan kita ini, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kadang kita ini putus asa, kadang ragu, akhirnya apa? Tidak jadi bertobat, tidak jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita manusia bukan makhluk yang sangat sempurna, bukan jiwa yang sempurna yang diminta kita ini harus maksum daripada dosa-dosa. Jadi nggak ada syarat taubat itu harus maksum, harus terjaga dari dosa. Kadang kita lupa kita ini adalah insan, manusia. Dan namanya manusia, kata orang Arab itu, wa ma summiyal insanu insanan illa linisyanihi. Tidaklah seseorang disebut dengan insan kecuali karena nisyannya. Nisyan itu lupa. So, manusia sering lupa. Kadang naruh korek saja yang suka rokok, kadang lupa. Padahal di telinganya dekat saja gitu, kadang susah. Ini manusia, pelupa, kadang salah, ya banyak dapat fitnah, ujian, itu manusia. Memang tabiatnya seperti itu. Kadang-kadang banyak tertipunya. Kadang kalau kita senang, dia tertipu dengan kesenangan, kekayaan. Ini yang namanya manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu maafnya sangat luas, bahkan memenuhi alam semesta ini, memenuhi langit dan bumi, bahkan memenuhi kepada meliputi jin dan manusia. Jadi Allah sama sekali Allah betul-betul maha pengampun, maha luas ampunannya. Maka kita harus yakin tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan murka Allah pun sudah mendahului rahmat Allah, mendahului kemurkaannya, kemarahannya. Jadi intinya kita manusia jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan hakikat taubat dan juga apa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertobat dan buah yang akan kita akan panen hasilnya di dunia dan akhirat, maka kita tidak akan mengakhir-akhirkan taubat kepada Allah walaupun sekejap, walaupun sebentar, tidak mungkin menunggu-nunggu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah di sini akan disampaikan beberapa sebab yang bisa membuat kita ini segera untuk bertobat, akan juga mengharapkan maafnya Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini dihinakan dengan rasa putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sebab yang bisa membuat kita ini semangat untuk bertobat, bahwasanya kesalahan itu adalah sifat yang ada pada manusia. Ini udah hal yang biasa. Kesalahan itu sifat yang ada pada seseorang manusia. Kalau kita perhatikan hakikat manusia, kita akan dapati manusia itu makhluk yang sangat-sangat kurang. Kita dapati manusia itu sangat-sangat lemah, jauh dari kesempurnaan. Pada akalnya, tubuhnya, jiwanya, semuanya. Manusia betul-betul lemah. Kenapa Allah ciptakan manusia lemah? Kadang-kadang penuh dengan kesalahan. Allah telah menghabarkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang banyak tentang keadaan manusia. Dan juga dari ayat-ayat ini akan nampak sifat kurang yang diciptakan oleh Allah atas manusia. Dan harus mesti manusia pasti dilahirkan juga dari kesalahan, pasti ada. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Dhaif, di manusia lemah.
Wa kana al-insanu ajula. Manusia itu sifatnya apa? Ajul, tergesa-gesa, terburu-buru, ingin cepat-cepat. Ini sifat manusia. Allah ayat lain mengatakan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung. Fa baina yahmilnaha. Maka mereka, langit, bumi, gunung itu menolak, tidak mau menerima amanat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membawanya, menanggungnya. Wa asyaqta minha. Bahkan mereka takut daripada amanat. Wa hamalahal insan. Amanat itu lalu dibawa, diambil oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu adalah sangat zalim, sangat zalim, banyak zalimnya, jahula, sangat bodoh. Sudah zalim, bodoh kata Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya manusia. Ayat lain Allah mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu kalau diciptakan berkeluh kesah. Idza masahu syarru jazua. Kalau ditimpa kesusahan, kesulitan, berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu manu'a. Kalau dikasih kebaikan, harta, pelit. Tidak mau ya kan berbagi dengan hartanya. Ini sifat asli daripada manusia. Dan Allah mengatakan tentang manusia juga, innal insana lakafur. Sesungguhnya manusia itu adalah sungguh kufur, sangat-sangat kufur. Nilainya lam taukid, kafur itu wazan fa'ul. Jadi mubalaghah, sangat-sangat kufurnya, benar-benar kufur. Ini sifat manusia. Ini sifat-sifat dan yang lainnya pada manusia menunjukkan atas bahwasanya manusia itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Dan juga kesalahan itu menjadi ciri khas daripada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia ini dengan sifat-sifat ini kecuali Allah punya hikmah yang tinggi yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata manusia sempurna fisiknya, tapi sifat-sifatnya banyak kurangnya. Kalau fisik betul sangat sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Tapi kalau sifatnya kadang-kadang tadi ya kan kalah. Orang gunung, langit saja taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia yang kecil malah membangkang sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah pernah bertanya, "A antum asyaddu khalqan amis sama?" Apakah kamu tuh hai manusia lebih susah membuatnya daripada langit? Langit itu besar, tanpa tiang, mudah Allah bikin. Tapi makhluk yang namanya langit itu taat nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia makhluknya kecil, sombongnya betul-betul sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena hikmah yang ada dalam penciptaan manusia ini, dia penuh dengan kesalahan. Maka tujuannya apa? Allah ingin manusia itu seorang muslim beribadah kepada Tuhannya dengan beribadah yang namanya taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan rahmatnya, maafnya, kelembutan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan sifat-sifat kurang tadi, maka Allah mensyariatkan bagi manusia syariat taubat supaya taubat kembali kepada Allah. Dan Allah tidak menutup pintu taubat selamanya sampai terjadinya hari kiamat. Kalau sudah terjadi kiamat, matahari terbit ya kan dari barat, baru taubat seorang hamba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum terjadinya kiamat, taubat sebanyak apapun dosa orang masih dibuka pintu taubat selebar-lebarnya. Jadi jangan sampai dosa-dosa kita ini membuat diri kita menjadi putus asa. Kenapa? Walaupun kita berdosa, jangan putus asa. Kenapa? Kita ini manusia. Manusia tempat salah, tempat lupa, tempat salah, itulah manusia. Dan Allah pun menginginkan, ya kan, menentukan keinginan Allah supaya bumi ini diisi oleh orang-orang yang bersalah. Jadi Allah itu hikmahnya menginginkan apa? Bumi ini diisi oleh orang-orang yang bersalah, kemudian bertobat. Lalu Allah mentaubati, memberi taubat kepada mereka. Makanya Rasulullah SAW sempat bersumpah. Beliau sampai bersumpah. Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tadnibu la dhahaballahu ta'ala bikum."
Demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, kalau kalian tidak berbuat dosa, Allah pasti akan hancurkan kalian semua. Allah hilangkan kalian semua. Allah binasakan kalian semua. Nggak ada manusia kalau orang nggak berbuat dosa. Lalu apa? Allah datangkan satu kaum yang mereka berbuat dosa, fayastaghfirunallah ta'ala, lalu memohon ampun kepada Allah ta'ala, fayaghfirulahum, baru Allah mengampuni mereka. Jadi Allah senang orang yang berbuat salah dan minta ampun, baru Allah ampuni mereka. Tapi ini bukan berarti kita disuruh berbuat salah setiap waktu. Wah, kita harus berbuat salah. Kenapa? Rasul bilang begitu, ya kan? Kalau kalian nggak berbuat dosa, Allah akan hinasan kalian. Sudah harus berbuat dosa. Waktu demi waktu. Bukan ini dalil bukan untuk berbuat dosa setiap waktu. Tapi seyogianya kita harus mentaati Allah, melawan nafsu kita, ya kan? Tetapi terkadang nafsu kita itu suatu waktu ya tidak, ketaatan kita tidak menjaga kita daripada dosa-dosa. Namanya manusia, setaat apapun, sehebat apapun imannya, ibadahnya, terkadang pasti ada keplesetnya, pasti ada salahnya. Jadi taubat itu kita jadikan sebagai makhraj, solusi, jalan keluar daripada kesalahan kita. Setiap kali salah maka bertobat, setiap kali berbuat dosa lagi maka kita bertobat. Itu tujuannya. Jadi yang pertama kita harus meyakini bahwasanya manusia itu diciptakan dengan sifat yang kurang, tidak sempurna. Dan yang kedua, semua anak Adam, bukan kita saja, semua anak cucu Adam yang namanya manusia, mau orang Jawa, orang Sunda, orang Indonesia, orang Arab, orang Ajam juga, semuanya pasti bersalah. Jadi kita ini berbuat dosa bukan sendirian. Tapi apa? Allah ciptakan manusia semuanya berbuat salah. Jadi jangan pikir semuanya itu maksum, tidak pernah berbuat dosa, kecuali nabi. Mereka maksum, para rasul maksum pun dijaga oleh Allah. Bukan berarti sama sekali nggak pernah berbuat dosa pasti ada. Nabi pun sama berbuat dosa, tapi dosa mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya Allah menciptakan manusia dengan sempurna sifatnya, tidak mungkin berbuat salah, maka tidak mungkin Allah menciptakan manusia anak Adam ini dia akan berbuat salah, pasti berbuat salah, ya kan? Makanya ini bukti bahwa manusia itu tidak selamat daripada dosa-dosa. Penyair mengatakan man dalladzi masa'aqat wa man lahul husna faqat. Siapa orang yang nggak pernah berbuat salah sama sekali, nggak ada, kecuali Allah yang punya asmaul husna dan sifat yang mulia. Itu saja yang nggak pernah berbuat salah. Selain itu berbuat salah, Nabi saja berbuat salah. Walaupun khilaf para ulama. Contoh Nabi Muhammad, kata Allah, wa rafa'na wa wada'na anka wizrak, kami hilangkan darimu dosa-dosamu. Kata Allah, kami hilangkan darimu dosa-dosamu ya Muhammad. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Maknanya apa? Beliau punya dosa, cuman dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi apa? Dia punya dosa. Makanya Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Hai Muhammad, ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah, dan mohon ampunlah untuk dosamu dan orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Muhammad punya dosa, walaupun dia mengatakan itu maksum, dijaga. Kalaupun beliau salah, itu memang ijtihadnya beliau. Kayak beliau pernah ada orang buta datang minta diajari agama, beliau berpaling. Tapi kalau seorang kaya datang, Nabi Muhammad langsung menghadap orang-orang kaya dengan harapan kalau orang kaya kan ya tokoh masyarakat, orang pejabat terpandang, kalau dia masuk Islam pasti di belakangnya banyak orang lainnya. Akhirnya Nabi apa? Menyambut orang-orang kaya tapi membiarkan orang miskin, buta lagi,
Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi apa? Allah tegur. Allah itu dalam Al-Quran, abasa wa tawalla anja'ul a'ma, dia berbuka masam, bahkan berpaling ketika datang orang buta, ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama mengatakan itulah diantara dosanya Nabi. Dan tidak, itu hanya istihad beliau, istihadnya beliau, tapi yang salah oleh Allah, tetap beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya manusia tidak ada yang terluput daripada dosa. Karena Allah mengatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah menyiksa manusia dengan sebab usaha mereka, dosa-dosa mereka, maka Allah tidak meninggal di atas bumi ini satu hewan pun, satu hewan melata pun. Nah, hewan di sini umum, manusia pun termasuk dabbah, termasuk hewan yang bisa bicara. Kalau Allah menyiksa manusia dengan dosanya, manusia pun nggak ada. Kalau harus disiksa dengan dosanya, tapi Allah Maha Pengampun. Dosa banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia semuanya aslinya mereka berhak mendapatkan siksaan Allah atas dosa-dosa mereka. Usaha mereka, dosa mereka ini mengharuskan mereka binasa. Walaupun memang hakikat dosa-dosa itu kan bertingkat-tingkat, ya kan, orang salah kan bertingkat-tingkat, ada kesalahan kecil, dosa kecil, ada dosa besar gitu kan, ada yang dosa mungkin bisa membuat murtad keluar daripada agama, ada yang dosa tidak membuat murtad daripada agama. Tapi inti semua, walaupun banyak macam dosa itu jenisnya, intinya mereka lalai dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyimpang daripada apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya bukan masalah jenis dosanya, tapi masalahnya kepada siapa kita berdosa. Dengan apa? Dengan agungnya hak Allah Subhanahu wa taala. Kita berdosa di depan Allah yang maha agung. Jadi apabila kita perhatikan ini, ya kan, maka insya Allah ini akan menghibur kita bagi orang-orang yang sudah tertawan dengan dosanya. Dan akan menguatkan niat kita untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun manusia yang selamat daripada kesalahan. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi manusia semuanya. Maka kenapa orang muslim dia tidak tamak, tidak berharap terhadap rahmat tersebut atau berlomba-lomba ya kan, dalam bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertobat, ya kan, bertobat. Wallahu taala alam. Itu yang kedua. Yang ketiga, taubat dari dosa itu wajib dengan segera, jangan ditunda-tunda. Kita memang banyak salahnya. Semua manusia pun pasti bersalah. Maka taubat jangan ditunda-tunda, wajib dengan segera. Dengan segera, jangan tunda nanti jangan. Nanti kalau sudah pensiun, nanti kalau ngurus cucu dan sebagainya selesai, nggak bakal selesai, nggak bakal habisnya kesibukan dunia. Maka apa? Dengan segera niatkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mewajibkannya bertobat itu atas setiap orang yang berdosa. Bahkan Allah mewajibkan tobat kepada orang yang beriman, walaupun dia sangat-sangat soleh, walaupun bagus imannya, bagus amal ibadahnya, tetap suruh bertobat. Allah mewajibkan taubat atas para nabi dan rasulnya. Makanya Nabi Adam taubat. Dia mengatakan ketika melanggar mendekati pohon khuldi itu kata setan, karena kalau dimakan, wahai Adam, kamu akan kekal di dalam surga. Adam tergiur, tertipu. Akhirnya apa? Ya tadi makan buah larangan tersebut. Maka ketika dia makan buah itu langsung lepas semua pakaiannya, terbuka auratnya, malu. Ambil daun-daunan surga, Adam dan Hawa itu istrinya nutup bagian tubuhnya yang terbuka. Bahkan akan diusir, diturunkan ke dunia. Dari surga turun ke dunia, nggak cukup di situ, dipisah antara Adam dan Hawa, suami istri. Adamnya di daerah India, Hawa dengan Jeddah, nenek gitu kan, artinya situ di Jeddah, bertemu di Arafah. Nah, Nabi Adam berdoa, apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami menzalimi diri kami jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh kami menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Tuh, Nabi Adam saja
suruh bertobat, langsung segera taubat. Bahkan nangisnya Masya Allah bertahun-tahun gitu kan, bertahun-tahun nangis. Dan Musa alaihissalam, Nabi Musa sama, dia pernah diminta bantuan oleh kaumnya, ada namanya kaum Bani Israel sama kaumnya Fir'aun, ya kan, Qibti berantem, yang Bani Israel minta tolong sama Musa, akhirnya ditolong, pukul tuh yang Qibti sama Musa, langsung mati seketika. Memang Nabi Musa itu hebat, orang yang kuat, ya kan, mukul saja orang sampai mati. Akhirnya dia ngerasa salah telah membunuh orang tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berdoa, qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli, ya Allah, aku menzalimi diriku, maka ampuni aku. Faghfara lahu, maka Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi taubat itu bukan pilihan, tapi apa? Wajib hukumnya. Wajib, bahkan dengan cepat, tidak boleh ditunda. Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Maka segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Yang keempat, anallaha sabaqat rahmatuh. Godobah, bahwasanya Allah itu rahmatnya mendahului kemurkaannya. Jadi rahmat Allah mengalahkan kemarahannya, kemurkaannya. Ini sudah sifat Allah. Allah tetapkan, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah tetapkan atas dirinya, Allah itu punya sifat rahmah, kasih sayang. Annahu man amila minkum su'an bijahalah, siapa di antara kalian yang beramal kejelekan karena kebodohan, tidak tahu, summa taba min ba'dihi, kemudian bertobat setelah dia berbuat salah, wa aslaha, dan memperbaiki, fa annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat dari ayat ini, Allah menggabungkan antara apa yang Allah tetapkan atas dirinya daripada rahmat, Allah mewajibkan atas dirinya rahmat, dan antara taubat atas hamba-hambanya. Jadi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah pun akan mengampuni hamba-hambanya. Makanya mengakhiri ayat tadi dengan apa? Dengan dua sifat, sifat rahmah dan ghafur. Ghafurur rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maknanya ini dua sifat tadi. Allah mengampuni dosa hamba-hambanya, Allah pun mewajibkan atas dirinya sifat rahmat. Kita harus yakin dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Maka dengan rahmat Allah, Allah menciptakan, Allah mengadakan makhluknya, Allah menghidupkan, Allah memberi rezeki, Allah menyembuhkan, Allah memberikan taubat, memberikan ampunan. Itu karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana orang Islam dia menolak taubat, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mendapati rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya, dan tidaklah orang masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Tidaklah orang bebas selamat dari neraka, itu pun kecuali karena rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan la ahad yadkhulul jannah bi amali. Enggak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Jangan sombong dengan amal ibadah kita. Kata sahabat, wala anta ya Rasulullah, engkau juga Rasul masuk surga bukan karena amal kamu. Iya. Wala ana, saya pun sama masuk surga bukan karena amalan saya. Illa ayyatagammadallahu birahmati, kecuali semata-mata karena Allah itu memberikan saya rahmat. Karena rahmat Allah, bukan karena amalan kita. Jangankan kita, sekelas Nabi Muhammad masuk surga bukan karena amalannya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah menyambut kita. Allah akan menyambut kita dengan maafnya, mengampuni dosa kita. Bahkan Allah senang dengan taubat hambanya, betul-betul senang. Jangan sampai kita ini tidak mendapatkan rahmat Allah karena sebab kita berpaling, nggak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu betul-betul rahmatnya meluasi dosa
hambanya, dan Allah telah mewajibkan manusia kembali kepada Allah. Bahkan Allah menjanjikan akan menerima taubatnya, bahkan membalas ibadah taubatnya tersebut. Tapi kenapa masih ragu terhadap taubat? Kenapa masih ragu dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini karena apa? Karena apa? Ya kita tertipu. Kuatnya kita ini kurang niatnya, kurang tekadnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan walladzi jaa bisidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang datang dengan sidik kebenaran dan membenarkan dengannya, merekalah orang-orang yang bertakwa. Lahum ma yasyaa'una 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di sisi Tuhan mereka. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Itulah balasan buat orang yang berbuat baik. Yukaffirallahu anhum aswa'alladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Supaya Allah menghapuskan kesalahan yang mereka lakukan dan membalas mereka pahala mereka dengan sebaik-baik yang mereka lakukan. Lihatlah di ayat tadi Allah membagi amalan orang bertakwa itu dua. Ada amalan buruk, ada amalan bagus. Allah jelaskan yang amalnya bagus, Allah akan balas kebagusan mereka dengan kebaikan lagi di akhirat, ya kan? Dan untuk yang amalnya buruk, Allah hapuskan keburukan mereka, hapuskan bahkan diganti dengan kebaikan. Ini pun mata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah hisab amal kita, ya pasti kita ini harusnya apa? Mendapatkan iqab, azab Allah, siksa Allah. Tapi ini kuatnya rahmat Allah. Bayangkan, walaupun amal jelek, tetap kalau kita punya takwa, punya iman, punya la ilaha illallah, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah itu adalah wasi'ul maghfirah, sangat-sangat luas ampunannya. Tadi kita melihat bahwasanya manusia itu berbuat salah, dan manusia itu dari kesalahan itu ada dua golongan. Akhirnya ada fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surga, satu kelompok di neraka. Tadi kalau Allah tidak punya ampunan yang luas, nggak mungkin seorang pun masuk surga. Tetapi sebab rahmat Allah dan ampunannya dan luasnya rahmat Allah meliputi dosa-dosa orang yang bertobat, akhirnya mereka mendapatkan kebaikan daripada Allah dan diganjar, dibalas oleh Allah amal-amal mereka, dibalas taubat mereka dengan surga. Jadi ini asal penyesalan saja. Ada berbuat salah, itu wajar manusia. Asal kita bertobat kembali Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka insya Allah Allah terima taubat kita. Allah ampuni dosa kita, dimasukkan ke surga juga, ya kan? Tapi kalau memang nggak mau taubat, ya baginya di neraka. Memang ada sahabat sempat ngomong, wahai Rasul, kalau sudah ditentukan ini ahli surga, ini ahli neraka, ngapain beramal lagi? Ngapain capek-capek sholat berjamaah, baca Quran, zikir, silaturahmi, sedekah? Kan orang sudah ditakdirkan masing-masing. Si A ahli surga, si B ahli neraka. Ngapain lagi beramal? Sudah, tawakal saja, nggak usah amal, cukup nunggu. Kata Rasul apa? Jangan. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian, karena setiap orang itu akan dimudahkan kemana dia akan Allah ciptakan, apa ke surga, apa ke neraka. Kalau memang ahli surga, cari wong Jawa dilalae, kali gane itu amalannya bagus baik. Kumpule bareng ahli masjid, ya tinggal baca Quran, kumpule bareng wong soleh-soleh, tapi bakal wong takdire ahli neraka kali gane dilalae we ku ya kumpule ki bari wong-wong sing sepadane, sing seneng maksiat, seneng gawe dosa. Jadi ini beramallah, ya kan? Beramallah, nanti Allah mudahkan tergantung untuk apa dia ciptakan. Dan Allah pun menyuruh hamba-hambanya, ya kan, supaya menjadi ahli surga. Kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka, yang sering berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.
tanpa terkecuali. Syirik pun diampuni asal sebelum mati dia sudah bertobat. Kalau sudah mati ya susah, tobat nggak diterima. Kan dosa syirik sudah nggak bakal diampuni. Tapi dosa lain, atau katakan wa yaghfiru dunahu liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik. Walaupun mungkin berjudi, membunuh orang, korupsi berapa bila sekalipun, banyak dosanya selain syirik akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan juga ada hadis dari Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Anna 'abdan asaba dzamban." Ada seorang hamba berbuat dosa. Kata dia, "Ya Rabb, ini adnatu dzamban faghfirhu." Ya Allah, saya ini berbuat dosa, ampuni dosa saya. Akhirnya kata Allah, hambaku tahu dia punya Rabb, punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa. Maka apa? Dan akan menyiksa dosa-dosanya. Tapi apa? Allah ampuni dia. Nggak lama kemudian dia berbuat dosa lagi. Dia bilang, "Ya Rabb, adnatu dzamban, saya berbuat dosa, ampuni saya." Ya kan? Allah katakan itu juga. Nggak lama lagi dia berbuat lagi dosa. Kata, "Ya Rabb, ini adnatu dzamban faghfirli." Ya Allah, aku ini berbuat dosa, maka ampuni saya. Kata Allah, hambaku mengetahui dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosa-dosa dan akan menyiksa dia, tapi Allah mengampuni dia. Terus begitu, ya kan? Terus ya selamanya begitu. Rasul ulang sampai 4 kali, ya kan? Dia berbuat dosa, mohon ampun, Allah ampuni. Lagi berbuat dosa lagi, Allah ampuni lagi, gitu kan? Sampai akhirnya Allah mengatakan, "Ghafartu li 'abdi falyamal masya'a." Aku ampuni hambaku, silakan dia berbuat semau dia. Berbuat apa saja saya ampuni. Kayak ada orang nanya sama Hasan Basri rahimahullah, pembesar tabi'in. Kata orang tadi, "Wahai Syekh, laki-laki itu dia berdosa kemudian bertobat. Dosa lagi, bertobat lagi. Dosa lagi, bertobat lagi. Ini sampai kapan? Dosa, berbuat dosa, taubat. Berbuat dosa, taubat. Sampai kapan?" Maka Syekh Hasan Basri mengatakan, "La a'rifu hadza illa min akhlaqil mu'minin." Saya tidak mengetahui hal ini kecuali termasuk dari akhlaknya orang-orang yang beriman. Ya begitu orang beriman. Berbuat salah, minta ampun. Berbuat salah lagi, mohon ampun, taubat. Begitu saja terus. Banyak orang salahnya ada macam-macam. Ada kesalahan yang sama, ada kesalahan yang beda. Intinya orang hidup pasti ada kesalahan. Gitu. Jadi tujuannya apa? Kita supaya beribadah kepada Allah dengan mengharapkan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang penyair mengatakan, "Ya Rabbi in azumat dzunubi kasratan." Wahai Tuhanku, walaupun jika dosa-dosaku sangat besar, sangat banyak, falaqad alimtu bi anna afaka azamu. Saya ini tahu bahwasanya maafmu lebih besar lagi. Kalau saya punya dosa besar banyak, maafmu lebih besar lagi. In kana la yarjuka illa muhsinu faman dalladhi yad'u wa yarjul mujrimu. Kalau tidak boleh mengharapkanmu kecuali orang yang berbuat baik saja, maka siapakah yang diharapkan oleh orang yang berdosa? Masa orang berdosa nggak boleh mengharapkan Allah? Enggak mungkin. Ad'uka rabbi kama amarta tadarruan. Saya menyerumu ya Allah sebagaimana saya diperintahkan untuk bertadarru kepadamu. Fa idza radatu yadi faman da yarhamu. Maka kalau kau tolak tanganku ini kepada siapa yang akan merahmati, maka siapa yang akan merahmati saya. Mali ilaika wasilatun ilar roja wa jamilu afika summa inni muslimu. Saya tidak punya cara untuk mengharapkan ampunanmu dan indahnya maafmu, kemudian saya pasrah kepada kamu. Wallahu taala a'lam. Itu 5 dulu, jelaskan sebab yang akan membuat kita semangat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.